Setelah hampir 6 jam flight, akhirnya pesawat landing. Sekarang jam 6 lebih 10 waktu Seoul, masih gelap kayak subuh, dan di Korea sekarang lagi autumn dengan suhu rata-rata kurang dari 20 derajat. Ini aku cek sebelum berangkat supaya bisa bawa baju yang sesuai. Selain persiapan baju, aku juga udah siapin Never Map dan Never Papago untuk membantuku selama di Korea. Turun dari pesawat langsung menuju imigrasi dan gak lupa memastikan arrival card sudah diisi dengan benar sebelum masuk antrian imigrasi. Proses di imigrasi sebenarnya nggak lama, cuman antrinya aja yang panjang. Selesai pengecekan, langsung menuju ke bagian pengambilan bagasi. Dari Incheon ke kota, sebenarnya banyak transportasi yang bisa kita pakai. Ada bis, ada Airport Railroad Express atau AREX, dan juga subway. Kalau aku pilih pakai subway karena lebih murah, tapi pintu untuk masuk ke AREX maupun subway itu deketan, jadi harus teliti waktu mau masuk. Nggak lupa beli T-money di vending machine dekat pintu masuk subway. Meskipun mesinnya bisa kasih kembalian, tapi tetap nggak bisa kalau kita bayar pakai uang pecahan 50.000 won. Jadi kalau uang kita 50.000, mendingan ditukar dulu di loket pintu masuk subway-nya. Cara beli T-money-nya gampang banget, tinggal masukin uang, pilih nomor card yang kita mau, dan nanti kartunya akan keluar. Tapi card ini belum ada isinya, jadi kita harus recharge atau top up di mesin sebelahnya. Ini caranya juga gampang banget, nggak pakai ribet, tinggal pilih bahasa, recharge, terus ikutin aja langkah-langkahnya, beres, T-money bisa langsung dipakai. Karena ini juga pertama kalinya aku ke Korea dan aku juga nggak bisa ngomong bahasa Korea, jadi kalau misalkan nanti aku ada kata-kata yang bahasanya atau cara bacanya nggak pas, mohon dimaklumin aja ya. Dari airport aku akan langsung menuju ke hotel, dan sesuai arahan Never Map aku harus turun di Chungmuro yang dekat sama hotel. Jadi mesti ganti line dulu untuk sampai ke sana. Pokoknya aku bener-bener berpatokan sama Never Map aja, karena di situ ada informasinya. Nanti kita harus naik subway dari mana, terus nanti harus pindah line berapa, dan itu sangat jelas dan sangat membantu sekali. Begitu keluar dari stasiun Chungmuro, langsung jalan kaki menuju hotel. Panduannya tetap ngikutin Never Map aja, karena menurut aku ini akurat banget, jelas, dan sangat mudah dipahami. Aku nggak akan banyak jelasin detail untuk arah-arah atau transitnya, karena kalian bisa pakai Never Map. Selain itu, buat aku transportasi di sini sudah terintegrasi dengan sangat baik sih. Sepanjang perjalanan tadi aku perhatiin kalau di Korea jalur cepat itu bukan di kanan tapi di kiri. Jadi kalau misalkan kita lagi di tangga, eskalator atau travelator dan nggak mau nyalip, mendingan berdirinya di sisi kanan aja. Jalan menuju hotel lewat gang-gang gini tuh berasa langsung keinget drakor ya nggak sih? Akhirnya setelah jalan ratusan meter sampailah ke hotelnya. Pas pertama kali sampai ke hotel, jujur agak shock karena kok ini hotel beda ya sama di gambarnya. Ternyata kalau turunnya dari Chungmuro itu lebih dekat sama pintu bagian belakang hotelnya. Langsung cari lobby dan request untuk titipin koper, soalnya check-innya itu baru bisa jam 3, tapi udah nggak sabar banget mau jalan-jalan. Review hotel nanti aku taruh di video berbeda ya. Waktu mau sarapan, tanya rekomendasi dari officer di hotel dan disuruh jalan ke arah Myeongdong. Tapi biar cepat, akhirnya tadi makannya di minimarket aja. Pagi ini agendanya mau ke Namsan Tower naik cable car, karena ini wajib banget kalau ke Seoul. Tadi cek arah dari Never Map, ternyata jalan kaki juga bisa. Jadi ya udahlah, jalan kaki aja. Sampai sana langsung antri untuk naik incline elevator karena bagian tiketnya itu ada di atas. Sebenarnya ke atas juga bisa jalan kaki, tapi ya dihemat dulu lah ya tenaganya karena hari masih panjang. Sampai di atas langsung antri beli tiket untuk naik cable car-nya. Harga tiketnya 11.000 untuk one way dan 14.000 untuk PP. Itu harga tiket dewasa, dan aku belinya langsung PP supaya kalau nanti baliknya nggak mau, paling cuma rugi 3.000 daripada harus bayar 2 kali. Biar nggak rugi-rugi amat ya nggak sih? Untuk boarding dari lantai 3, dan ternyata yang namanya cable car Namsan Tower ini bukan yang isinya itu cuma 4-6 orang. Cable car-nya itu besar, jadi sekali angkut tuh bisa sampai 20 orang. Panjang lintasannya itu kurang lebih 605 meter. Dari sini tuh kita akan dibawa naik dan kita bisa sambil melihat kota Seoul dari ketinggian, dan ini tuh cantik banget sih pemandangannya. Dari tempat boarding tadi sampai ke atas itu waktu tempuhnya kurang lebih 3 menit. Jadi kita akan ada di dalam cable car ini sekitar kurang lebih 3 menit. Dan sampai di atas tuh kita masih harus naik tangga sedikit lagi untuk sampai ke area Heart Lock atau gembok cinta. Mayoritas gemboknya itu ditulisin nama atau kata-kata cinta, harapan, bahkan ada yang pasang foto. Tadi aku sempat juga ada nemuin yang dipasang itu bukan gembok tapi casing handphone.
Nah, filosofinya itu sebenarnya supaya cintanya itu nggak terpisahkan gitu deh. Dulu setelah gemboknya dipasang, kuncinya itu akan dibuang di bawah gunung. Tapi sekarang sudah disediakan kotak-kotak untuk kita bisa taruh kuncinya setelah pasang si gemboknya ini. Kalau mau pasang gembok di sini dan nggak bawa sendiri, itu sebenarnya bisa beli gemboknya di toko souvenir yang ada di Namsan Tower. Setelah melewati area gembok cinta, kita sampai di tempat berkumpulnya para pengunjung Namsan Tower ini. Dari sini kita bisa lihat jelas Namsan Tower yang tingginya 239 meter ini. Di sini aku tunjukin Seoul dari atas. Kita bisa lihat view-nya secantik apa dari sini. Tuh, kalian bisa lihat sini ya. Aduh, lihat ini tuh rasanya adem banget sih. Dan di sisi lainnya kita juga bisa jalan-jalan di area yang banyak pohon-pohonnya. Meskipun cuacanya dingin dan anginnya agak sedikit kencang, tapi udaranya itu seger banget. Kita juga bisa menemukan Seoul Tower Plaza yang ada 5 lantai. Jadi di situ sebenarnya isinya banyak ya. Tapi yang paling terkenal itu adalah Observatorium Namsan Tower yang ada di lantai 5, di mana kita bisa melihat kota Seoul dari puncak menara. Harga tiket masuknya 21.000 won untuk dewasa dan 16.000 won untuk anak-anak. Tapi aku nggak masuk ke sini sih. Selesai jalan-jalan, kita turun lagi deh pakai Namsan Cable Car. Sebenarnya kalau mau naik bis juga ada tadi di area yang jalan kaki banyak pohonnya, itu nanti di ujungnya ada tempat tunggu bisnya. Tapi karena udah beli tiket PP, ya udah naik cable car aja sekalian sambil lihat view lagi. Karena udah siang, jadi langsung lanjut makan di area Myeongdong. Tadi sempat browsing dan ada tempat makan namanya Yugane di Myeongdong yang reviewnya bagus. Naik apa kesananya? Ya pastinya jalan kaki sih. Kurang lebih 15 menit lah ya, 1 km, lumayan buat olahraga. Kan habis ini mau makan juga. Myeongdong ini emang terkenal banget, apalagi kalau malam ya, karena banyak street foodnya. Besok deh kita main ke Myeongdong pas malam. Yugane yang aku datangi ada di dekat Kmart, jadi dia itu posisinya di lantai 2 di atas toko aksesoris. Masakannya itu chicken galbi gitu sih. Ini aku pesen porsi untuk 2 orang, harganya 26.000 won. Isinya itu ada 2 rasa ayam plus ada kejunya juga. Di sini nanti kita akan dimasakin, jadi kita nggak perlu masak sendiri. Pertama kali makan di resto aku baru tahu ternyata harga makan di resto Korea lumayan juga sih, tapi rasanya enak loh. Untuk side dish acar dan kimchinya itu self service, dan kalau pesan makan di sini itu udah dapat air putih juga. Selesai makan langsung balik ke hotel lewat jalan yang Myeongdong. Dan hotel ini sebenarnya aksesnya bisa dari mana-mana sih. Balik ke hotel cuman mau masukin barang, sekalian siap-siap karena nanti kita akan ke Hangang naik subway. Lebih tepatnya nanti kita akan ke Toksom Island Hangang Park Riverside. Jadi selama bulan Oktober itu ada Hangang Light Show 2023, yaitu show drone gitu, dan hanya ada di bulan Oktober dan cuman di tiap Jumat aja. Jadi beruntung banget sih masih bisa lihat ini. Sekitar jam setengah 6 sore aku udah sampai di Toksom Hangang Park area, tapi masih harus jalan lagi ke bagian Riverside Stage-nya. Di area ini ada outdoor playground-nya dan banyak banget orang-orang yang lagi pada main sepeda, main otopet maupun olahraga di tempat ini. Dan tadi kalau aku baca info, nanti acaranya akan mulai jam 7, diawali dengan art performance, baru jam 8 itu drone light show-nya dimulai. Tapi pas sampai di Riverside Stage-nya itu aku kaget banget karena udah ramai banget di sini. Terus mereka tuh udah ngetekin tempat duduk, mereka bawa alas duduk, bawa makanan minuman. Padahal main show-nya itu masih jam 8 malam. Dan waktu jam 7 itu benar-benar tempat duduknya itu udah full. Dan jam 8 teng itu main show-nya untuk drone light show-nya itu mulai, dan menurut aku ini tuh keren banget sih bisa lihat secara langsung. Di video ini untuk drone light show-nya aku cuman kasih cuplikan aja karena sebenarnya durasinya itu kurang lebih 14 menit. Jadi kalau nanti kalian mau lihat full versionnya untuk drone light show-nya itu seperti apa, aku akan upload di video yang berbeda. Jadi kalian bisa lihat dari awal sampai akhir, dan di video khusus untuk show ini aku nggak akan dubbing apa-apa, jadi musiknya pun akan sesuai dengan apa yang aku lihat waktu di sana. Nggak sia-sia dan nggak salah sih meluangkan waktu kesini. Selesai acara jangan ditanya, itu keluarnya antrinya panjang dan sabtunya itu antriannya juga panjang banget.
Dari sini aku akan langsung balik ke hotel untuk istirahat. Jadi sekian perjalanan untuk hari ini. Nantikan keseruan perjalanan esok hari ya. Sampai jumpa dan selamat malam.